Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ramai-ramai menjegal Nadiem, ditulis oleh Ayas. Ada yang bilang untuk bisa menjadi menteri dan bertahan dalam waktu lama butuh dukungan politik yang kuat. Tanpa itu sulit untuk menjadi menteri. Kalaupun akhirnya bisa jadi menteri, sangat rentan untuk direshuffle. Meskipun menteri seharusnya bukan jabatan politik, namun politik tetap berpengaruh di sana. Nadiem Makarim cukup membuat publik terkejut ketika ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Selain tidak punya dukungan politik, latar belakang Nadiem sebagai pendiri Gojek dinilai kurang tepat mengisi pos Mendikbud. Sejak awal dilantik, banyak yang sebenarnya kurang suka dengan Nadiem. Banyak kalangan yang skeptis dan meragukan kemampuan Nadiem, apalagi usianya masih sangat muda. Lebih-lebih mereka yang secara tingkat pendidikan jauh di atas Nadiem dan sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Lebih-lebih lagi, seperti sudah menjadi tradisi di mana posisi Mendikbud harus diisi oleh salah satu kader ormas yang ada di Indonesia. Meskipun tidak punya pengalaman mengelola dunia pendidikan, kinerja Nadiem sebagai Kemendikbud patut diapresiasi. Tidak sekali dia orang yang cukup profesional dan berani mengambil keputusan. Dia tak segan-segan membuat kebijakan menghapus UN. Terobosannya tentang Merdeka Belajar sebenarnya juga sangat bagus, meskipun masih sulit dalam implementasinya. Namun setidaknya Nadiem punya visi yang jelas. Dunia pendidikan Indonesia mau dibawa kemana? Untuk orang yang baru bekerja setahun lebih, saya kira ini sudah cukup bagus. Saya melihat Nadiem tanpa beban menerima jabatan Mendikbud. Tidak ada motif apa-apa selain berusaha bekerja keras memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nadiem tidak butuh uang dan popularitas. Nadiem sudah kaya raya dan terkenal. Seperti halnya pemerintah dan Kementerian Agama yang sedang berjuang mencegah paham radikalisme. Nadiem pun punya tujuan yang sama. Dia ingin membantu pemerintah mencegah paham radikalisme, khususnya di wilayah Kemendikbud. Hanya saja terkadang upaya Nadiem kerap disalahpahami. Nadiem kerap dianggap sekuler, liberal, dan bahkan PKI karena dianggap hendak melenyapkan pendidikan agama, Pancasila, serta bahasa Indonesia. Ketika isu reshuffle semakin memanas setelah Presiden Jokowi menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek serta membuat Kementerian Investasi, banyak pihak yang tidak suka berharap agar Nadiem menjadi salah satu menteri yang direshuffle. Tekanan agar Nadiem direshuffle semakin kencang. Tiba-tiba saja isu-isu negatif menyerang Nadiem. Isu-isu tersebut seperti by design, sengaja dihembuskan agar Nadiem terjegal. Isu pertama adalah soal tudingan Nadiem hendak menghapus mata pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut PP nomor 57 tahun 2021 sebelumnya, kurikulum pendidikan tinggi diatur dalam pasal 40 ayat 3 dan berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Mungkin yang dimaksud oleh Nadiem bukan berarti menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam kurikulum wajib. Nadiem hanya menyederhanakan dengan menyebut pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tentu juga mempelajari Pancasila sebagaimana yang selama ini sudah terjadi. Dalam bahasa sudah tentu mencakup bahasa Indonesia. Mungkin maksud Nadiem dengan menyederhanakan menjadi bahasa, maksudnya melingkupi bahasa Indonesia dan bahasa asing serta bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seperti kita ketahui, agar bisa bersaing di dunia global, sudah tentu harus bisa bahasa asing. Namun karena mendapat kritik dianggap hendak menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia, akhirnya Nadiem mengajukan permintaan revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meminta bahasa Indonesia dan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Isu kedua adalah soal Kamus Sejarah Republik Indonesia yang tidak memuat catatan sejarah perjuangan pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nadiem benar-benar ditekan dengan persoalan ini. Banyak yang mempertanyakan kenapa sampai Kamus Sejarah Republik Indonesia tidak memuat sejarah perjuangan pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Merespons hal tersebut, Nadiem menjelaskan sudah menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang penyusunannya sempat terhenti tersebut. Nadiem juga menjelaskan bahwa Kamus Sejarah Republik Indonesia tersebut disusun pada tahun 2017 sebelum dirinya menjabat. Nadiem juga menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah. Saya kira seharusnya persoalan ini sudah clear.
Nadiem sudah membereskan semua, namun jika masih ada suara-suara miring terhadapnya, saya yakin suara tersebut berasal dari pihak yang ingin Nadiem direshuffle dan sedang mengincar posisi Mendikbud. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.